Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini aku masih bisa share video lagi. Seperti biasa dong, kegiatan ibu rumah tangga. Dan seperti biasa juga, ini aku share videonya di dapur lagi ya. Jadi ini aku lagi mau masak. Hari ini aku pengen masak untuk buka puasa, sekalian buat sahur juga sih. Nah, ini aku pengen masak jamur tiram ya guys, pengen bikin tumis jamur. Nah, di sini aku potong-potong dulu jamurnya. Cuman kadang ada ya yang jamur itu disuir-suir aja, tapi aku sih tim yang potong-potong. Hari ini aku pengen bikin dua menu simple aja sih, selalu menu simple ya guys, yang gak ribet-ribet, yang bikinnya juga sat-sat aja, tinggal iris-iris, potong-potong dan cemplung-cemplung. Oke, ini untuk jamurnya udah selesai aku potong. Sekarang aku mau potong juga untuk kol, karena aku mau bikin telur dadar kol. Jadi menu hari ini tuh menunya tuh bener-bener sederhana, simple banget sih, tapi emang doyan gitu loh, emang di lidah suka. Jadi nggak apa-apa gitu ya, aku share video untuk bikin menu yang sering banget diulang-ulang ini. Nah, untuk kolnya aku potong sembarang aja sih, yang penting nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil. Jadi nanti ini mau ditumis ya guys sama telur gitu. Bukan, mau didadar, tapi kolnya mau ditumis dulu. Oke, sekarang aku mau siapin dulu untuk perbawangannya. Jadi di sini aku pakai bawang bombay. Ini mau aku potong-potong dulu. Nanti mau aku potong jadi kotak-kotak gitu sih. Karena ini kayaknya kebesaran ya. Kalau misalnya cuma kayak gini, karena aku mau bikinnya kan nggak terlalu banyak juga, jadi kayaknya kalau misalnya dipotongnya cuma yang memanjang gitu terlalu banyak. Nah, ini karena aku bagi dua ya guys, ternyata tuh kebanyakan. Aku rencananya tuh mau bikin setengah-setengah gitu loh, jadi setengah untuk telur, setengah untuk tumis jamur, tapi karena kebanyakan jadi ya udah setengah aku bagi dua aja. Terus di sini aku pakai bawang putih juga sama pakai cabe. Cuma untuk telurnya nanti nggak aku pedesin sih. Jadi untuk telurnya itu cuma bawang putih sama bawang bombay. Nah, untuk tumisnya aku pakai bawang bombay, terus pakai potongan cabe sama pakai bawang putih juga. Oke deh, yang pertama ini aku mau bikin tumis jamur dulu. Seperti biasa ini mau panasin minyak. Nah, terus aku tumis dulu bawang bombaynya. Sebenarnya karena nggak terlalu banyak ya aku bikin, jadi aku bikin di teflon kecil aja. Tapi ternyata tuh agak kepenuhan juga sih pas aku syuting ini ya. Cuman masih bisa dihandle lah ya, nggak apa-apa, nggak sampai tumpah-tumpah. Oke, di sini aku tumis dulu untuk bawang bombaynya sampai wangi, sampai layu. Nah, kalau udah layu, udah agak coklat-coklat gitu, aku masukin juga untuk irisan bawang putih sama cabenya. Terus aku tumis-tumis deh sampai wangi, sampai matang lah ya guys. Pokoknya masaknya ya cuma ditumis-tumis aja. Tapi ini tuh seenak itu sih, aku nggak ngerti kenapa ya jamur itu seenak itu. Makanya di sini tuh mahal banget. Satu bungkus jamur tiram itu di sini 10.000. Jadi aku kemarin itu belinya 2 bungkus, jadi 20.000. Tapi nggak tahu sih kalau di daerah kalian berapa tuh harga jamur tiram ya. Apakah 10.000 itu termasuk mahal? Cuman aku pernah gitu ya share dulu tuh katanya sih mahal 10.000 ya. Nah, untuk seasoningnya aku seperti biasa pakai Royco ayam, terus aku pakai secukupnya aja ya. Terus aku juga pakai merica, sama aku tambahin gula. Itu aja sih, nggak pakai garam lagi karena aku lebih banyakin untuk Royco-nya aja. Nggak lupa aku pakai saus tiram juga. Udah itu aja guys, tinggal diaduk-aduk. Dan aku nggak tambahin air lagi karena jamur itu juga udah mengeluarkan air sendiri ya. Jadi aku nggak tambahin air. Ini cuma aku tumis-tumis sampai matang aja dan masaknya juga sebentar banget. Nah, ini udah selesai sih, tinggal tinggal dipanas-panasin sedikit gitu. Oke, lanjut, sekarang aku mau bikin tumisan kolnya. Di sini aku mau panasin minyak dulu secukupnya aja. Terus aku mau tumis-tumis untuk bawang putih sama bawang bombay. Tapi ini aku masukinnya bawang bombaynya dulu ya. Biasanya sih aku nggak pakai bawang bombay, tapi karena lagi ada bawang bombaynya, jadi aku mau pakai aja. Mau cobain kalau pakai bawang bombay gimana nih rasanya. Nah, seperti biasa nih ditumis aja sampai wangi, sampai layu. Nanti kalau udah matang gitu bawangnya, bisa langsung dimasukin bawang putihnya. Nah, ini karena udah matang ya guys untuk si jamurnya. Jadi habis ini tinggal aku matiin aja untuk kompornya, tinggal aku pindahin deh ke wadah. Jadi simple banget sih kalau bikin tumisan jamur tuh, sebentar banget. Dan bikinnya juga nggak ribet gitu, tapi aduh rasanya enak banget sih. Aku suka banget, nggak ngerti kenapa aku suka banget ini sama yang namanya jamur tiram.
Oke, lanjutin aku masukin ya bawang putihnya, terus aku tumis-tumis sampai layu, sampai matang, sampai wangi. Nanti tinggal aku masukin aja kolnya. Kalian gimana nih? Udah pernah belum nyobain bikin telur dadar pakai kol? Menurut aku tuh juara banget sih. Pokoknya masakan aku hari ini tuh sederhana banget, tapi menurut aku ini tuh mewah aja gitu di lidah ya, meskipun menunya tuh simple. Nah ini aku mau tumis-tumis dulu kolnya. Jadi kolnya nggak dipakein apa-apa, cuma aku tumis-tumis aja sampai layu. Pokoknya sampai dia udah nggak keras, karena aku kalau agak keras sih aku nggak terlalu suka ya. Jadi aku enaknya sih aku tumis dulu. Sebenarnya katanya ada juga sih yang ngedadar gitu, tapi langsung dicemplungin aja. Aku tumis-tumis ya. Oke, nah aku siapin dulu untuk telurnya. Jadi pas aku buka telur ternyata telurnya kembar guys. Nih aku punya telur kembar ya. Di sini aku pakainya 2 telur, tapi di sini aku menghasilkan 3 buah kuning telur. Nah sekarang tinggal aku kasih bumbunya juga cuma pakai royco ayam aja secukupnya, sama aku pakai lada, itu aja sih. Ya udah seperti biasa aja, tinggal diaduk-aduk aja sampai bumbunya merata semua. Nah ini aku matiin dulu untuk kompornya karena kolnya tuh udah matang, udah layu gitu. Jadi aku di kolnya nggak pakai bumbu apa-apa ya guys, yang aku bumbuin itu lebih fokus ke telurnya aja. Cuman emang agak aku asinin karena kayaknya kalau dimasukin kol itu nggak terlalu asin gitu loh jadinya. Nah karena udah matang ini si kolnya, tinggal aku masukin ini ke dalam telur yang udah diaduk-aduk tadi. Nah kalian hari ini ada rencana mau masak apa nih guys untuk buka puasa? Ini tuh jadinya lumayan banyak ya guys. Jadi ini tuh kemarin itu jadinya aku makan buka sama sahur itu cukup aja gitu pakai telur satu gini ya. Akhirnya dimasukin ke kulkas ini telurnya, terus subuhnya pas sahur itu aku angetin lagi. Pokoknya kita tuh tim yang masaknya ala-ala aja, apa adanya lah gitu ya. Nggak ribet lah makan 2 kali 3 kali pakai menu yang sama, kita mah it's okay. Oke, ini tinggal diratain, pokoknya sampai matang, tinggal dibalik-balik aja. Oke guys, ini sekarang aku udah selesai masak ya. Aku taruh bumbunya dulu. Sekarang masakan aku 2 menunya udah jadi. Masya Allah, tabarakallah. Di sini ada tumis jamur aku sama ada telur dadar kol. Nah ini meskipun bentuknya tidak sempurna, tapi yang penting rasanya enak banget. Nah ini adalah tumis jamurnya. Jadi aku udah selesai deh nyiapin untuk buka puasa dan sahurnya. Tapi karena ini tuh masih jam 2:30-an ya guys. Jadi aku emang masak tuh jam 2 tadi. Karena aku suka jadi habis asar tuh aku udah santai gitu loh. Nah ini aku simpan dulu di tudung saji ini. Jadi karena belum waktunya makan ya, masih perlu disimpan dulu. Oke deh, habis ini aku lanjut mau cuci piring, karena seperti biasa dong kalau habis masak-masak itu cucian piring udah pasti menggunung segunung-gunungnya. Cuman nggak terlalu banyak sih hari ini karena masaknya juga cuma tumis-tumis ya, nggak pakai blender, nggak pakai ulek-ulek dan lain-lain, jadi nggak terlalu banyak juga sih. Sedang-sedang aja lah ya. Dan ini juga nggak ditumpuk gitu, makanya langsung diberesin aja. Kalau ditumpuk aku mungkin bingung gitu mau mulai dari mana. Dan ini juga wastafelnya terlalu kecil banget, jadi nggak bisa numpuk-numpukin cucian piring. Oke, aku udah selesai ya guys ini untuk cuci piring. Sekarang aku mau bersihin juga sinknya supaya tetap bersih. Oke lanjut sekarang, karena aku lihat tadi kompor aku bener-bener banyak banget minyaknya, udah lama juga nggak aku lap-lapin pakai cairan pembersih ya. Ini sekarang aku mau bersihin kompor. Jadi agenda aku hari ini aku cuman masak sama bersih-bersih dapur aja. Nggak bisa dibilang deep cleaning juga sih, karena aku cuma bersihin area kompor aja, karena yang kotor cuma ini aja nih. Nah kalian bisa lihat ya guys, itu minyaknya pada banyak banget yang tumpah-tumpah. Jadi ini mau aku bersihin dulu, karena kalau nggak dibersihin gitu bakalan kayak lengket-lengket gimana ya. Kalau cuma dilap doang nggak pakai cairan pembersih itu kayak nggak bisa bersih aja gitu. Cuma di bagian yang tungkunya itu tuh emang udah tidak terselamatkan lagi, udah banyak banget keraknya. Aku nggak berani juga mau ngebongkar-bongkar buat bersihin, jadi ya udahlah. Yang penting atasnya atau permukaannya gitu masih bersih aja. Nah ini sekarang aku bersihin juga di area yang di dekat kenok ya ini. Cuman aku nggak berani ngebongkar gitu, takut nggak bisa ngerakitnya lagi. Jadi aku bersihinnya tuh seadanya aja. Yang penting dia nggak minyak-minyakan lagi guys. Karena aku tuh ada lihat gitu teman-teman tuh kalau bersihin kompor sampai dibongkar-bongkar gitu ya, keren banget sih. Bisa ngebongkar-bongkar kompor terus ngebalikinnya. Aku ngebongkarnya kayaknya bisa deh.
ngebalikin ya aku yang nggak bisa gitu ya, bahaya nanti. Jadi mendingan gak usah ngerjain PR yang baru ya, kita kerjain seadanya aja ini. Oke, aku bersihin juga ya untuk di bawah kompor atau di meja kompornya ini, karena ini tuh jarang banget biasanya dibersihin. Karena aku tuh kalau bersihin kompor ya paling cuma lap-lap di atasnya doang gitu, karena nggak jadi apa ya, bukan jadi rutinitas gitu. Nah itu ada Dava ya guys, dia lagi nongol di jendela kamar. Dan aku tuh bangga banget sih, alhamdulillah ya, aku bangga banget sama Dava. Jadi Dava tuh puasanya nggak ada bolong gitu, masya Allah. Aku tuh awalnya mikir kayak bisa nggak ya Dava nih diajarin puasa. Ternyata anaknya sekooperatif itu gitu, dibangunin sahur juga nggak ribet gitu kan. Jadi puasa juga enak gitu. Jadi jam 12 Dava tuh buka puasa jam 12. Itu aku kasih batasan sampai jam 2 siang. Jadi jam 2 siang tuh ntar alarm di HP dia bakalan bunyi, terus dia udah tahu kalau HP-nya bunyi itu berarti dia waktunya udah nggak boleh makan lagi gitu. Dan dia nggak cerewet gitu, paling nanyain doang, "Mah kita boleh makan jam berapa ya?" Dan aku nggak nyangka dia sehebat itu gitu, dan aku bangga banget sih, masya Allah tabarakallah ya. Tapi di sini sama sekali nggak ada unsur paksaan, jadi aku cuma cerita gitu, Dava mau nggak sih ikut puasa tahun ini gitu, dan dia bilang mau, dan ternyata bener-bener mau gitu, nggak cuma sekedar omongannya aja. Jadi aku seneng banget sih, masya Allah gitu ya, di umur Dava yang sekarang itu 4 tahun lebih ya, 4 tahun setengah, dia udah mau gitu belajar puasa, udah mau diajarin puasa, dan udah ngerti gitu apa itu puasa. Karena anak aku tuh jujur dia tuh anaknya kritis banget, jadi kalau bertanya itu dia bener-bener nanyain sampai ke akar-akarnya, sampai dia ketemu jawaban yang menurut dia bisa masuk akal di pikirannya gitu. Dan aku tuh kadang mikir, ini bener ya nih anak umur 4 tahun gitu ya, kok dia tuh bisa berpikirnya tuh kayaknya jauh banget gitu. Jadi emang harus hati-hati sih sebagai orang tua ya, harus hati-hati dalam menjelaskan, karena takutnya kalau misalnya kita salah penjelasan, dia nangkapnya juga salah. Cuman aku bersyukur banget sih Dava tuh kalau dikasih tahu sesuatu gitu, kayak ilmu-ilmu apa gitu, agama atau dan lain-lain tuh dia cepet banget nyerap. Dan satu ya yang aku pelajarin, aku dikasih tahu sama mama aku bahwa sebagai orang tua kita itu harus jadi guru pertama untuk anak kan. Jadi orang tua aku tuh ngasih tahu bahwa Dava harus hafal surah Al-Fatihah itu dari orang tuanya gitu, dan alhamdulillah aku bisa ngajarin Dava surah Al-Fatihah itu di usia Dava yang 2 tahun. Jadi sampai kapanpun itu pahalanya akan terus mengalir kan, selama dia melaksanakan ibadah sholat dari kapanpun sampai kapanpun, itu akan selalu aku gitu yang jadi yang jadi orang yang ikut andil dalam gimana caranya dia menghafal surah Al-Fatihah, tentunya atas izin Allah gitu ya. Jadi makanya aku bangga banget sih, alhamdulillah gitu. Semoga Dava jadi anak yang soleh ya gitu. Apapun yang aku lakukan, yang suami aku lakukan, itu yang pasti udah terbaik untuk Dava. Ih, jadi kemana-mana ya ngomongnya, dari habis beresin dapur jadi ngomongin Dava. Ini gara-gara Davanya nongol di jendela gitu. Aku pas ngeliat dia nongol di jendela, akhirnya aku jadi inget gitu kalau dia tuh puasa gitu anaknya, masya Allah. Oke guys, ini aku lanjutin ya. Tadi aku udah ngepel-ngepel, terus sekarang aku mau refill dulu ini untuk sabun sama sampo. Itu sabun antiseptik sih, dan sabunnya itu ternyata berbeda isinya ya. Aku belum beli gitu loh, jadi aku masukin aja lah seadanya. Karena udah nggak bisa dipam lagi kan, jadi mau nggak mau ya aku pakai yang ada aja. Nah ini sekarang mau aku taruh dulu untuk sampo-nya sama sabunnya. Ini tuh udah asar ya guys, jadi aku syuting itu sekitar 1 jaman sih, dari jam 2 sampai jam 3an. Nah ini juga aku udah selesai nih untuk taruh-taruh sabun-sabunnya dan sampo-samponya. Udah beres, sekarang aku mau pindahin lagi ini tungku yang udah aku cuci tadi ya. Jadi sekarang tungkunya mau aku balikin lagi ke kompor. Oke deh guys, segitu aja kegiatan aku di siang hari dan sore hari ini. Jangan lupa untuk selalu dukung channel aku dengan cara like, comment, dan juga subscribe. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.